Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mardianti dari kelas 11 TKJ 4. Di sini saya akan menjelaskan hasil pengamatan dari standar jaringan nirkabel. Yang pertama, hasil pengamatan standar jaringan nirkabel. Ada keluarga WiFi IEEE 802.11 terus berevolusi dari Wi-Fi 5 802.11ac, Wi-Fi 6 atau 6E 802.11ax, Wi-Fi 7 802.11be. Peningkatan utamanya ada di efisiensi of the MU sampai MIMO TWT. Perluasan spektrum ke 6 GHz, Wi-Fi 6E, dan fitur baru seperti Multi-Link Operation MLO 320 MHz channel, serta 4K sampai CAM, Wi-Fi 7. Yang kedua ada Bluetooth 5.x, berfokus pada konsumsi daya rendah dan kemudahan pairing. Versi terbaru menambah fitur efisiensi Missed Channel Classification Connection Subrating, serta inisiatif Auracast untuk siaran audio. Ada standar IoT berdaya sangat rendah, Zigbee Mesh 2,4 GHz dan sub-GHz Thread Mesh IPv6 Z-Wave 800 sampai 900 MHz. Kini ada Z-Wave Long Range dan LoRaWAN LPWAN jarak sangat jauh. Topologi Star of Stars. Ada NVC mengacu pada ISO atau IEC 14443 sampai 18902. 18092. Jangkauan sangat dekat, sekitar milimeter sampai sentimeter untuk pembayaran atau kartu akses. Lalu ada seluler 5G 3P beroperasi di VR 6 sampai 7.125 GHz dan FR2. mmWave 24 sampai 71 GHz mendukung EMBB atau URLC atau MTC. Lalu yang kedua ada hasil informasi yang diperoleh analisis kelebihan dan kekurangan berbagai standar. Yang pertama ada Wi-Fi 5 802.11ac, 5 GHz plus throughput tinggi, channel 80 sampai 160 MHz, MU sampai MIMO, ekosistem dewasa. Efisiensi di lingkungan padat masih terbatas dibanding generasi baru, tidak dukung 2,4 GHz. Ada Wi-Fi 6 atau 6E 802.11ax plus AUGMA plus MU MIMO melayani banyak klien serentak. TWT hemat baterai 6E menambah pita 6 GHz. Spektrum bersih, latensi lebih rendah. Manfaat penuh perlu perangkat klien yang kompatibel 6 GHz, sembunyi jangkauan lebih pendek dan butuh perangkat baru. Wi-Fi 7 802.11be plus MLO wajib sertifikasi untuk agregasi lintas band, channel 320 MHz dan 4K sampai QAM plus 20% laju simbol. Peningkatan latensi atau kapasitas untuk AR atau VR, game, kantor padat. Butuh AP dan klien baru. Beberapa fitur MIS 320 MHz, 4K sampai QAM opsional atau tergantung regulasi 6 GHz di tiap negara. Lalu ada Bluetooth LE, 5.0 sampai 5.3 plus daya sangat rendah, cukup untuk audio,
wearable, atau input device. Adaptive frequency helping kurangi interferensi. Fitur baru seperti channel classification dan connection subrating tingkatan efisiensi. Lalu ada jangkauan dan throughput jauh di bawah Wi-Fi. Rentan kepadatan pada 2,4 GHz jika banyak perangkat. Lalu ada Zigbee plus mesh berdaya rendah untuk sensor atau aktuator, dukungan keamanan, AES sampai 128, dapat di 2,4 GHz dan sub sampai GHz. Ekosistem luas untuk smart home atau industri ringan. Berbagi 2,4 GHz dengan Wi-Fi atau Bluetooth sampai potensi interferensi. Throughput kecil. Lalu ada Thread plus mesh IPv6 berdaya rendah. Self healing, low latency, memudahkan koneksi langsung ke IP atau cloud. Cocok untuk Matter. Perlu boarding router untuk keluar jaringan. Thread adopsi perangkat masih berkembang. Lalu ada Z-Wave atau Z-Wave Long Range plus beroperasi di 800 sampai 900 MHz. Tembus dinding lebih baik, ekosistem keamanan atau otomasi rumah. ZWLR memperluas jangkauan dan kurangi kebutuhan mesh. Kecepatan rendah, historisnya ekosistem lebih tertutup meski kini lebih terbuka. Butuh hub atau break untuk integrasi Matter. LoRaWAN atau LPWAN plus jarak sangat jauh hingga belasan kilometer. Dengan daya sangat rendah, baterai bisa tahunan, cocok telemetri kota atau industri. Bitrate sangat kecil, latensi tinggi, bukan untuk koneksi IP langsung berkecepatan tinggi. Lalu ada NFC plus jarak sangat dekat sekitar 5 mm sampai beberapa cm. Aman untuk pembayaran, akses paling cepat, compatible ISO atau IEC 14443 dan 18092. Sangat pendek dan laju data terbatas, bukan untuk jaringan data umum. 5G NR seluler plus spektrum FR1 sub 6 dan FR2 mmWave. Kombinasi cakupan dan kapasitas. Mendukung EMBB atau URLC atau MMTC termasuk IoT skala besar dan WVA. Infrastruktur mahal dan kompleks, mmWave sensitif, hambatan dan jangkauan pendek. Lalu yang terakhir ada kesimpulan. Standar nirkabel memiliki peran masing-masing sesuai kebutuhan. Wi-Fi 6-7 rumah atau kantor dengan banyak klien dan aplikasi berat. Wi-Fi 8 untuk masa depan, fokus pada reliabilitas, cocok IoT industri. Ada Bluetooth, perangkat hemat daya, wearable, audio. Ada Zigbee atau Thread atau Z-Wave, smart home dan sensor jarak pendek. LoRaWAN sampai IoT jarak jauh. Daya baterai tahunan. NFC transaksi dan akses cepat. 5G mobilitas luas dan layanan operator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.